Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, saya Kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Di sebelah kanan saya ada Kepala Basarnas, Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Sebelah kiri saya ada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi Karyono. Dan ada Bapak Fraser. Barusan kita sudah rapat koordinasi. Kami berdua, Kepala BNPB dan Kabasarnas, hadir tadi pagi langsung atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengingat terjadinya kecelakaan, bahkan mungkin bisa disebut bencana ya, yang menimpa pondok pesantren ini akibat struktur bangunan yang roboh ya. Ada 3 yang dilaporkan per hari ini yang meninggal dunia sudah teridentifikasi, tetapi masih ada beberapa, bahkan mungkin data sementara ada puluhan masyarakat yang masih terjebak di reruntuhan. Dalam rapat koordinasi tadi ya, kami sudah sepakat ya, ada beberapa klaster yang akan dilakukan. Yang pertama, dari mulai kemarin dan hari ini kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan ya, dipimpin oleh Kabasarnas langsung. Sampai di mana tekniknya seperti apa, setelah ini rekan-rekan media sekalian akan mendapat penjelasan dari koordinator yang ngerti di lapangannya seperti apa. Kemudian BNPB ya, kami ini mendukung sepenuhnya operasi dan mulai pencarian pertolongan sampai dengan tahap rehabilitasi rekonstruksi. Ya. Kita juga akan menjelaskan secara rinci dan detail kepada masyarakat atau keluarga korban yang terdampak. Apakah langkah selanjutnya akan mengevakuasi korban-korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia, itu nanti setelah kita semua yakin bahwa yang masih hidup bisa diselamatkan atau tidak bisa diselamatkan. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Fraser. Intinya, rekan-rekan media sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat terdampak, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, Sidoarjo ya, TNI Polri dan semua kementerian lembaga termasuk masyarakat ini tidak tinggal diam. Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar kejadian bencana atau kecelakaan ini bisa segera berlalu dan dampaknya bagi masyarakat yang terdampak secara langsung ini bisa kita bantu secara maksimal ya. Tentu saja dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan ungkapan bela sungkawa yang mendalam dari Bapak Presiden Prabowo Subianto saat kami tadi mau berangkat. Beliau merasa prihatin ya terkait kejadian ini. Beliau menitipkan doa kepada keluarganya menjadi korban agar tabah, agar sabar, dan mudah-mudahan masalah ini, bencana ini cepat berlalu. Mungkin itu membuka dari saya. Setelah ini Pak Kabasarnas juga akan menyampaikan, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Masyarakat, keluarga jelas ini khawatir. Makanya setelah ini juga kita akan mengumpulkan keluarga menjelaskan. Nah, tolong rekan-rekan media juga sampaikan. Yang nyata kita bertemu itu disampaikan. Jangan justru kekhawatiran keluarga ini bertambah lagi dengan informasi-informasi yang menakutkan gitu ya. Nah, tolong kita jaga semua supaya situasi ini betul-betul kondusif. Masalahnya di sana, di tempat yang longsor, jangan dikeluarkan lagi jadi masalah masyarakat dengan aparat, jangan sampai seperti itu ya. Tolong rekan-rekan media juga menyampaikan, dan kami dari BNPB akan segera mengumpulkan masyarakat, keluarga yang terdampak, dijelaskan. Jangan sampai mereka beranggapan bahwa kita tidak bekerja, nggak seperti itu. Ya, ada kendala-kendala. Nah, untuk berapa menit, berapa jamnya, silakan Kabasarnas. Intinya, meskipun tadi dijelaskan bahwa ada golden time, ya, tapi untuk masuk langkah berikutnya, misalnya kita putuskan nanti berhenti untuk pencarian pertolongan, ya, beralih ke tahap berikutnya, istilahnya
bangunan itu dibersihkan, kemudian yang sudah hitam kemudian diurus sesuai dengan agama dan kepercayaan itu nanti. Jadi kita akan informasikan kepada media, kita akan berdialog dulu dengan masyarakat yang mempunyai atau terdampak keluarganya, ya. Jadi tidak mengambil keputusan secara sepihak. Di sini ada Ibu Gubernur Jawa Timur sudah menetapkan status kedaruratan, sedang proses. Artinya pemerintah pusat dan lewat BNPB ini mengambil alih, memegang fungsi komando. Tadi pencarian pertolongan oleh Basarnas itu adalah satu sisi saja, ya. Tapi kedaruratan, rehabilitasi, rekonstruksi tentu saja berbicara sebelum, selama, dan sesudah terjadinya bencana ini. Itu, ya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Ini memang ya dalam setiap bencana lah. Jangankan bencana yang besar gini puluhan itu, data itu pasti simpang siur gitu. Hari pertama nih. Itu biasa data sementara kan. Nanti setelah ini akan, tadi juga dalam rapat koordinasi itu yang menjadi konsen kita, ya. Ini sedang dilaksanakan pengecekan, Mbak, langsung dari Pusdalop BNPB, mana yang ada di rumah sakit, mana yang sudah meninggal, mana yang terjebak di reruntuhan, ya. Tadi kan dari Basarnas menyampaikan 15, ya. Nah, apakah betul itu kan kita nggak tahu, karena juga ada berita-berita titik yang terdetek itu baru 15 titik. Tapi kan ada orang tua juga yang katanya anaknya ada, tiba-tiba nggak ada. Ada yang bilang anaknya nggak ada, tiba-tiba ada. Ini tunggu, mohon waktu. Ini lagi didata semua. Kesempatan pertama data ini akan disampaikan ke rekan-rekan media, ya. Jadi jangan dipermasalahkan karena kan semuanya pada saat-saat awal ini dimanapun, ya, pasti ada kesimpang siuran data. Tadi 15 titik yang ditemukan itu. Yang ada titik mana yang itu kan sementara, ya. Tidak ada yang bisa menyatakan itu pasti. Oke. Pak, satu lagi Pak, soal ini Pak, untuk rencana penyelamatan apakah nanti juga akan melibatkan tim SAR dari asing, Pak? Sementara 379 cukup, ya. Ini tolong Ibu Gubernur, Pemda sudah keliling menyampaikan ke masyarakat terdampak. Tolong rekan-rekan media bantu. Pertemuan ini sampaikan secara jelas supaya masyarakat keluarganya ini betul-betul tenang. Walaupun kami juga nggak akan keliling, akan menjelaskan, tapi dengan bantuan rekan-rekan media ini masyarakat bisa lebih tenang. Dan setiap tahap yang minta doanya, ini Basarnas dan tim masih fokus hari ini sampai ketemu yang tadi yang kita bicarakan. Saya kira itu, terima kasih semuanya rekan-rekan media sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.